dan saya lulusan dari Universitas Negeri Surabaya, jurusan PGPAUD ya, betul. Nah, hari ini saya akan menceritakan project di kelas K2 kalsium lebih dulu ya. Nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh magnesium, nanti K2 kalsium yang akan menyampaikan yang kedua. Oke, ini judulnya Journey into the Forest. Kenapa bisa jadi hutan? Nah, silakan disimak. Saya membawa nama teman-teman saya. Ini our little explorer. Mungkin yang mengamati di kelas saya beberapa kali mendengar nama-nama anaknya. Ada Zerniel, Aklan, Ellen, Agnia, Sera, Tata, Hira, Wira, dan Devon, dan Aira. Sebelumnya saya ingin menceritakan bahwa proyek saya ini bisa dikatakan berkelanjutan dari K1. Nah, di K1 itu nama kelasnya masih Picasso. Jadi saat itu kita nama kelasnya itu penemu-penemu, dan sekarang kelasnya menjadi magnesium. Disclaimer dulu bahwa saya dan Miss Hima ini mengampu di K2 ini dengan anak-anak yang sama. Dari K1 itu anak-anak yang sama yang saya pegang sekarang, dan begitu pun dengan Miss Hima. Jadi awal mula cerita kita ini bermula dari tentang jagung. Sebenarnya sebelum jagung ini pun sudah ada cerita yang lebih panjang sebelumnya. Mereka sempat tertarik dengan kapal, terus dengan garam, sampai akhirnya garam itu bisa dibuat apa sih kira-kira. Terus mereka mencoba membuat popcorn seperti itu, lalu berkembang ke jasuke juga. Jadi sudah banyak perjalanan yang mereka lalui. Namun yang saya ceritakan pada pagi hari ini, saya coba untuk meringkas saja. Jadi background story-nya adalah bermula dari proyek tanaman jagung. Jadi teman-teman di K1 Picasso itu tertarik untuk membuat popcorn. Kenapa sih jadi popcorn dan jasuke? Karena itu adalah hal-hal yang mungkin dekat ya dengan sehari-hari mereka. Dan ada celoteh-celoteh anak yang mereka celotehkan seperti, Miss, aku kok pernah ke bioskop, terus ternyata di bioskop itu ada popcorn yang rasanya asin. Nah, muncullah seperti itu hingga mereka mencoba untuk membuat popcorn. Dan berkembang juga ke jasuke karena mereka melihat bahwa ternyata jagung itu tidak hanya bisa dibuat popcorn, tapi ada jagung lain yang bisa dibuat menjadi jasuke. Nah, di situ mereka tertarik untuk mengeksplorasi berbagai macam jenis jagung. Ternyata tidak semua jagung itu bisa dibuat popcorn dan tidak semua bisa dibuat jasuke. Mereka pernah mencoba untuk bereksperimen membuat menggunakan jagung manis. Itu mereka keringkan sendiri. Mereka mencoba apakah itu bisa menjadi popcorn, dan ternyata tidak bisa. Jadi ada perbedaan dari antara jagung yang popcorn dan jagung yang jasuke. Nah, tentunya di kegiatan ini saya sudah yang berwarna merah tersebut, hal-hal seperti itu yang bisa dipelajari oleh anak. Bagaimana mereka memahami tentang bagian-bagian tanaman, dan sampai sekarang tuh mungkin yang eksplorasi di kelas saya tahu anak-anaknya tuh tertarik sekali dengan growth. Jadi yang akar-akarnya, tanaman yang tumbuh itu masih muncul sampai sekarang. Selanjutnya di sini. Nah, ini yang saya ceritakan tadi bahwa mereka itu mencoba untuk membuat, tapi tidak disediakan secara instan. Jadi mereka tuh diajak untuk apa sih yang kita perlukan dalam proyek pembuatan ini, bagaimana kita mencari alat dan bahannya, bagaimana mereka menulis daftarnya. Mereka menulis sendiri, tapi tentunya masih butuh pendampingan. Ketertarikan mereka tuh muncul, Miss, kalau menulis jagung itu hurufnya apa aja sih? Itu muncul dari mereka sendiri, bukan kita yang kayak, yuk silakan duduk bikin listnya. Pertama jagung, kedua pancis. Ya, jadi kita mengajak mereka diskusi. Makanya menurut saya diskusi bersamaan itu adalah poin yang sangat penting dalam proyek kita. Nah, mereka membuat sendiri, terus guru sebagai fasilitator yang untuk mendampingi mereka. Tentunya dalam pembuatan ini mereka pasti akan menggunakan beberapa display. Mungkin sebagai panci yang panas, kita muncul, tapi bukan sebagai pemberi intervensi yang terlalu banyak. Itu jangan dipegang ya karena panas, bla bla bla, sepertinya tidak. Tapi kita mengamati mereka, bagaimana mereka berproses, mencoba hal tersebut. Jika ada hal-hal yang misalnya kena panci sedikit,
tidak apa-apa, kita bisa mengingatkan kenapa hal itu bisa terjadi dan apa yang mereka harus lakukan. Itu biar muncul sendiri dari diri mereka. Nah, di hal ini mereka muncul tentang kemandirian, tanggung jawab, cara mereka berpikir kritis dan memecahkan masalah, kolaborasi dan juga sosial emosional. Ini terjadi di tidak setiap hari ya. Ini ada tanggal-tanggalnya. Jadi memang proyek itu terkadang anak-anak tuh sempat mungkin ada ketertarikan lain. Misalnya pagi-pagi datang, "Miss, aku hari ini misalnya mau main Pokemon." Ya sudah, silahkan main Pokemon. Tapi memang kita perannya buruk menjadi reminder mereka tentang proyek-proyek mereka. Tapi kalau memang hari itu mereka tidak ingin melakukan proyek, itu pun tidak masalah. Makanya di sini kan beberapanya yang saya cantumkan itu beda-beda. Ada yang muncul, ada yang tidak, ada yang mungkin anaknya cuma 2 yang tertarik, mungkin ada yang cuma 3 atau 1 seperti itu. Nah, lalu apa yang dilakukan dengan jagung yang sudah mereka pakai? Mungkin kalau misalnya kita pakai membuat jasuke dan popcorn, sudah kita pakai buahnya saja. Tapi bagi mereka itu kulitnya pun, bonggol jagungnya pun bisa dieksplorasi. Karena waktu itu kelas kita namanya Picasso, jadi saya kutip lah dari Picasso sendiri kalau setiap anak itu adalah seniman. Apapun yang mereka buat, apapun yang mereka ciptakan, yaitu adalah ide mereka sendiri. Di sini ada yang mengamati kulit jagung. Oh, ternyata Miss, di kulit jagung itu kok ada bulu-bulu halusnya ya. Jadi mereka coba letakkan di tangan, dibuat gelang. Lama-kelamaan ya gatal ya tentunya tangannya. Mereka tahu seperti itu. Terus ada yang buat layar kapal. Ada kapal waktu itu di kelas kita, kapal pura-pura, karena sempat tertarik dengan Titanic waktu itu. Terus ada yang buat jet ski. Terus ada yang buat jagung lagi. Jadi bonggol jagungnya dicat lagi, Miss, aku mau buat jagung lagi. Seperti itu. Jadi apapun yang mereka buat itu semuanya dari ide mereka. Makanya tidak sama. Ada yang buat jet ski, ada yang buat jagung lagi, ada yang buat layar. Kita bebaskan mereka untuk mengekspresikan apa yang mereka inginkan. Selanjutnya, teman. Nah, apa ini kira-kira? Kalau teman-teman lihat ini, apa yang terjadi dengan bonggol jagungnya? Ada yang bilang berjamur. Iya, jadi waktu itu selang beberapa waktu itu sempat libur yang cukup lama. Kalau nggak salah hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa itu libur. Nah, bonggol jagungnya diletakkan di kelas. Saat mereka datang, ini yang mereka lihat. Ini ada celoteh-celoteh anaknya, Miss, ada sesuatu di bonggol jagungnya. Lalu ada temannya lagi yang bilang, Miss, aku pernah lihat itu loh di, ya dia bilangnya YouTube lah ya. Aku pernah lihat itu di YouTube, itu sepertinya eksperimen sebuah jamur, katanya seperti itu. Nah, di momen ini tuh anak-anak itu belajar untuk menjadi pengamat. Mereka juga berani untuk bertanya, lalu menyampaikan pendapatnya apa, dan hal-hal itu yang menumbuhkan rasa ingin tahu mereka untuk mencari tahu apa saja yang mereka temukan. Jadi munculnya ketertarikan itu membuat mereka tuh penasaran, apa sih yang terjadi dengan bonggol jagung itu, kok bisa ada itu seperti selaput-selaput jamur. Dan ini tidak terduga, tidak ada yang merencanakan hal ini. Jadi saat mereka tiba-tiba datang di pagi hari, kok ada yang berubah dengan bonggol jagung aku. Hal itu yang menjadi guru bisa masuk di situ untuk mengajak anak berdiskusi apa sih yang terjadi dengan bonggol jagung. Nah, ini adalah proses mereka mengeksplorasi yang terjadi dengan bonggol jagung tersebut. Ada yang mengamati dengan sangat teliti tuh ya, itu kenapa sih bonggol jagungnya kok bisa seperti itu. Ada yang mengambil kaca pembesar, jadi dia inisiatif sendiri untuk mengambil kaca pembesar supaya bisa melihat lebih jelas gitu loh apa yang muncul di bonggol jagung tersebut. Lalu tentunya sumber belajar itu berbagai macam ya. Bisa sebagai guru kita memberikan informasi kepada anak, kita juga bisa menggunakan teknologi yang ada, bisa juga menggunakan buku. Jadi berbagai hal bisa kita gunakan untuk sumber belajar anak-anak tersebut. Nah, melalui pencarian informasi itu
Mereka tuh mengetahui, oh ini yang terjadi itu seperti ini dan apa yang akan aku lakukan. Mereka coba siram-siram karena melalui video yang mereka tonton tuh, oh ternyata kayaknya itu perlu disiram-siram lagi, terus nanti jamurnya bisa tumbuh lagi. Jadi disiram-siram, terus besoknya diamatin lagi. Kira-kira apa yang terjadi? Makanya berkelanjutan seperti itu. Nah, ternyata penemuan itu membuat mereka itu tertarik tentang jamur janggal ini. Saya juga baru tahu kalau ada jamur seperti ini. Jadi waktu kita cari tahu bersama, ternyata beneran ada jamur yang tumbuh di bonggol jagung itu ya. Ini yang kita temukan bersama dengan anak-anak. Nah, mereka mulai berdiskusi saat itu ya. Kita mencoba mencari apa saja sih yang kita butuhkan kalau kita membuat jamur janggal di kelas tuh apa aja. Mereka belajar untuk mengkomunikasikan ide dan gagasannya. Lalu saat itu mereka mengungkapkan, Miss, kita bisa cari itu di SD bawah, di tempat ada tukang di sekolah namanya Pak Aman yang dulu memang membantu mereka. Jadi mereka tuh ingat sama individu ini. Jadi Miss, kayaknya di tempat Pak Aman itu ada deh buat wadah bonggol jagung kita. Ya sudah, kita coba cari ke SD ke bawah. Lalu mereka memilih sendiri wadahnya yang seperti apa. Waktu itu kita diskusi, mau wadahnya yang bentuknya apa ya kira-kira ya, mau yang persegi atau persegi panjang. Itu bisa masuk matematikanya juga teman-teman semua. Ternyata mereka milihnya yang panjang aja nih, yang persegi panjang seperti itu. Jadi mereka memilih dua. Awalnya karena kita berdiskusi, kalau cuma satu kan jadinya bentuknya apa teman-teman, persegi. Tapi kalau kita gabungkan jadi dua bisa menjadi persegi yang panjang seperti itu. Jadi mereka mengambil sendiri rak itu, terus mencari posisi yang kira-kira memungkinkan di kelas untuk mereka eksplorasi tersebut. Nah, selain itu mereka juga menggunakan bonggol jagung itu untuk bereksplorasi seperti mengamati, lalu merasakan tekstur bonggol jagung itu seperti apa, lalu dihirup juga aromanya. Nah, di sini teman-teman itu mencoba untuk mengeksplorasi media pembelajaran mereka tuh seperti apa sih teksturnya, aromanya. Oh ternyata bonggol jagung ini kok ternyata ada aromanya ya seperti ini ya, terus teksturnya agak sedikit kasar-kasar seperti itu. Terus mereka menyiapkan wadahnya, memasukkan bonggol jagungnya ke rangkai tersebut. Nah di sini anak-anak tuh aktif teman-teman dalam berdiskusi, lalu kita melibatkan mereka membuat perencanaan bersama, lalu melakukan berbagai kegiatan. Pertanyaan-pertanyaan terbuka mereka pun muncul. Bagaimana mereka berpikir kritis dan berusaha untuk memahami sesuatu lebih dalam. Selanjutnya Miss. Nah, tentunya untuk pembuatan jamur janggal ini kan tidak mudah ya. Mereka perlu mengetahui terlebih dahulu kira-kira bahan-bahan apa saja sih yang diperlukan untuk membuatnya ya. Kita cari-cari bersama, oh ternyata ada yang namanya urea, bekatul, terus ada ragi tape. Itu mereka semuanya cari tahu. Mereka coba untuk membuat ramuannya sendiri, ditumbuk-tumbuk, dihancurkan. Lalu ternyata kalau untuk membuat itu mereka juga perlu mengetahui takarannya. Akhirnya mereka menggunakan timbangan. Mereka timbang bahan-bahannya itu. Mereka lihat, oh Miss ini 12 gram. Oh Miss ini bekatulnya pas aku timbang ternyata 50. Oh 50 gram seperti itu. Terus keesokan harinya apa yang terjadi setelah mereka meracik ramuan itu? Ternyata ada perubahan aroma. Jadi mereka mencium aroma-aroma yang mungkin tidak familiar ya untuk mereka saat masuk kelas. Ini aroma apa sih? Setelah dicari tahu ternyata aromanya muncul dari eksperimen mereka itu, membuat jamur janggal itu. Tapi apakah karena aroma itu menghentikan mereka untuk terus bereksplorasi? Kira-kira menurut teman-teman semua? Ya, celotehnya muncul memang, Miss aromanya nggak enak segala macam. Tapi mereka terus mau disiramin, terus dirawat setiap hari, setiap datang itu diingatkan, Miss hari ini kita belum siram tanaman bonggol jagungnya, baik kita siram. Seperti itu. Nah, lalu inilah yang kami lakukan.
Kan sebelum munculnya eksplorasi jamur janggal itu, teman-teman itu sudah lebih dahulu merencanakan untuk field trip ke kebun jagung. Nah, ini saya mungkin video ini. Oke, teman-teman boleh sekilas lihat video teman-teman seperti itu. Klasifikasi kok ada jagung. Kenapa ya? Semua berawal dari keluar saat itu teman-teman tertarik dengan garam. Ketertarikan itu pun terus berkembang. Mereka ingin ngasih akar garam itu dan apa saja penggunaan garam di kehidupan manusia. Garam itu bisa loh nih dipakai untuk bikin ikan goreng aku di rumah. Garam itu bisa loh nih untuk goreng telur. Salah satu anak datang membawa cerita bahwa garam itu bisa juga loh dipakai untuk membuat telur asin. Dia datang dengan sangat ceria menceritakan bahwa telur asin itu bisa dibuat menggunakan batu bata dan abu gosok. Setelah kami mencari tahu, ternyata untuk membuat telur asin ada berbagai cara loh. Bisa menggunakan air garam dan juga bisa menggunakan abu gosok. Saat eksplorasi tersebut, tiba-tiba ada salah satu anak lagi yang bercerita dengan antusias tentang ceritanya ke bioskop. Lalu makan di bioskop itu, dia membeli kalau dia merasa asin. Wah, ternyata garam tidak bisa untuk membuat pakai. Setelah itu, mereka mencoba melakukan garam keras. Percobaan pertama, mereka mendapati bahwa ukuran tersebut gosong, tapi rasanya masih enak, Miss. Dan mereka berkata bahwa Miss gak apa-apa kok, udah kita bisa coba lagi. Di percobaan kedua, mereka berhasil loh membuat popcorn asin. Eksplorasi ini pun terus berkembang. Jika sebelumnya teman-teman tertarik dengan garam, kali ini mereka mencoba melihat dari sisi yang berbeda, yaitu pada jagung. Bahwa ada perbedaan tekstur dari jagung popcorn dengan jagung yang biasa mereka gunakan di rumah, yaitu jagung manis. Miss, aku kalau di rumah jagungnya dibuat bersyukur. Tentu saja teman-teman terpaksa dilibatkan dalam diskusi tentang alat dan bahan dasar yang dibutuhkan. Saat ini membuat bersyukur, teman-teman membuat jagung. Mereka melihat ada bagian sari di dalam jagung ini yang biasa kita sebut dengan bonggol jagung. Teman-teman memilih untuk menjemur bonggol jagung tersebut. Setelah dibuat kreasi, beberapa bonggol jagung yang tidak digunakan saat mereka datang lagi ke sekolah, mereka melihat sesuatu yang berbeda. Salah satu anak berkata bahwa dia pernah melihat hal tersebut seperti eksperimen, yaitu eksperimen membuat jamur. Biasanya disebut jamur janggal. Akhirnya, teman-teman menemukan topik yang menarik untuk mengetahui lebih dalam tentang jamur janggal. Untuk mengembangkan rasa ingin tahu anak, guru pun menjadi fasilitator untuk membantu anak lebih dalam mengenal tentang jamur janggal ini. Ternyata penggunaan bahan-bahan seperti bekakul, urea, dan ragi tape harus digunakan secara tepat sehingga dapat membantu proses pertumbuhan jamur janggal. Untuk mengenal lebih dalam tentang jagung, kami pun memutuskan belajar tentang jagung di kebun bibit Dinas Pertanian di Mojo. Di sana, teman-teman mengenal cara menanam bibit jagung dan juga bagaimana cara memanen jagung. Jagung yang mereka panen, akhirnya mereka bawa ke sekolah dan mereka mencoba lagi untuk membuat jamur janggal. Melalui proyek seperti ini, tiap tawa, tiap percobaan, dan tiap rasa ingin tahu telah menanamkan pengalaman, cerita, dan pembelajaran yang tidak terlupakan. Oke, jadi di sana itu teman-teman belajar tentang jagung lagi. Mereka tuh mencoba untuk menanam bibitnya, lalu mencoba untuk memanen sendiri jagung itu seperti apa. Nah, hasil jagungnya ini dibawa mereka pulang ke rumah masing-masing. Seperti itu. Nah, ini adalah salah satu parents voices ya dari salah satu orang tua yang ternyata jagung yang dibawa saat pulang field trip itu terawat dengan baik di rumah. Orang tua mendokumentasikan hal ini dan menunjukkan bahwa ternyata jagungnya sudah tumbuh lagi. Jadi pada saat dibawa pulang ke rumah masih bibit, lama-kelamaan setiap hari jadi tumbuh jagung yang baru. Hal ini menjadi
jagung aku yang di rumahku udah tumbuh loh. Tapi ada juga yang cerita, Miss, pas aku pulang bibit jagungnya patah, jadi sudah nggak bisa ditanam lagi, seperti itu. Nah, sekarang masuk yaitu magnesium ya. Magnesium sendiri itu kan bisa mengenal banyak hal ya teman-teman semua. Nah, pada saat itu saya sempat mencoba untuk berdiskusi dengan anak tentang jamur janggal yang sebelumnya. Tapi ternyata ketertarikan pada jamur janggal itu setelah mencoba mungkin 2-3 kali itu, teman-teman itu sudah sedikit tidak tertarik akan hal tersebut, tapi lebih tertarik kepada proses menanam itu. Jadi mungkin setelah field trip itu juga menumbuhkan insight-insight baru bagi mereka, kok kayaknya seru ya kalau menanam seperti itu. Jadi mencobalah saya memunculkan untuk buku, saya mencoba menggunakan buku Wangaris Tree of Peace dan Cangkul dan Caci. Nah, dalam kegiatan ini saat kita membaca buku tersebut ternyata minatnya tidak semuanya sama. Dari cerita Wangaris itu mereka tuh ada yang tertarik untuk menanam, ada yang tertarik untuk menjadi polisi hutan, lalu ada juga yang bandara. Kenapa bisa bandara ya kira-kira? Tempatnya Wangari, betul. Jadi saat itu tuh salah satu anak ini benar-benar pesawat itu tertarik sekali. Jadi bagaimana kita tuh sebagai guru melihat hal tersebut, oh ternyata di cerita ini juga, mungkin kalau nanti teman-teman mau coba baca bukunya juga boleh. Jadi di dalam ini tuh Wangarinya itu dia tuh pergi untuk belajar ke kota. Jadi dia tinggal di desa tapi dia ingin belajar ke kota. Hal itu yang muncul anak ini tuh muncul celoteh kayak, Miss, Wangari bisa nggak ya pakai pesawat pergi sekolah seperti itu. Lalu di cerita ini Wangari tentu saja menanam ya seperti covernya. Terus yang polisi hutan itu muncul ketika di dalam cerita ini Wangari itu ternyata ditangkap oleh polisi yang menurut mereka itu, Miss, kenapa Wangarinya ditangkap? Kenapa Wangarinya dipenjara terus dipukul? Hal itu yang membuat mereka tuh kayak, kan harusnya tanamannya memang dijaga seperti itu. Jadi muncullah keinginan mereka untuk menjadi polisi hutan itu. Miss, aku mau jadi polisinya tapi gak mau yang polisi yang tangkap Wangarinya, aku mau menjaga tanaman teman-teman seperti itu. Jadi muncullah kita fasilitasi. Tentunya tidak bisa ya kalau semuanya hari ini kita mau menanam semuanya, hari ini kita mau jadi polisi hutan, tidak. Jadi mereka punya space masing-masing. Yang menanam tetap menanam, yang menjadi polisi hutan juga boleh, yang mau bandara juga boleh. Seperti itu. Ini mind map kita sekarang. Ini sudah di bagian belakang sini. Jadi kita mencoba untuk membedah buku itu. Ada yang menjadi tanaman menanam, ada yang menjadi penjaga hutan, terus ada yang bandara. Mereka tuh mencoba untuk mendiskusikan apa sih yang perlu kita tanam. Dan ternyata kita cari tahu, oh magnesium itu juga ada yang terkandung di dalam biji-bijian. Makanya mereka kita coba cari tahu nih, kira-kira biji-biji apa saja sih yang mengandung magnesium itu. Oh ternyata ada, kalau sayur itu ada biji sawi, terus ada biji bayam, buah-buahan ada bunga matahari juga, lalu ada labu, seperti itu kita cari tahu bersama. Oh ternyata biji-bijian itu juga ada yang mengandung magnesium dan baik untuk tubuh kita. Nah, mungkin saya ceritakan terlebih dahulu yang proyek menanam ya. Jadi saat teman-teman masuk di minggu pertama sekolah itu mereka sudah saat bermain di outdoor itu mereka lihat tanaman mereka itu. Oh ternyata ada tanaman yang kita tanam sebelum libur sekolah pada saat itu. Dan mereka memutuskan untuk ingin mengamati tanaman itu dengan membawanya ke kelas. Nah, ini adalah saat-saat mereka mengeksplorasi berbagai biji. Waktu itu saya coba sediakan ada biji kacang tanah, ada biji kacang merah, terus ada biji labu, almond, terus ada siasik. Nah, tentunya dalam hal ini karena setiap hari pun guru juga mengirimkan daily report ya ke orang tua membaca itu, dan orang tua mencoba untuk mendukung kegiatan yang ada di sekolah dengan salah satu anak membawa biji-bijian juga dari rumah.
Waktu itu dia bawa siasin, bunga matahari, edamame, dan juga kacang hijau. Nah, ini yang terjadi pada tanaman mereka yang mereka masukkan ke dalam kelas. Ternyata tanaman itu layu. Nah, di situ kita mencoba untuk berdiskusikan, kenapa ya bisa layu ya? Muncul celoteh-celotehnya muncul. Miss, tidak ada pupuknya. Miss, tidak ada cacingnya. Airnya terlalu banyak, tidak ada matahari, tidak dipindahkan ke tempat yang besar. Ini muncul karena saat filter itu mereka sempat diberitahu oleh tim yang di filter itu bahwa kalau tanamannya sudah tumbuh lebih besar, itu bisa dipindahkan ke tempat yang besar. Seperti itu. Terus tidak disiram, seperti itu. Muncul semuanya. Celoteh anak. Ketika kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk menceritakan itu, semuanya akan keluar. Nah, apa yang mereka lakukan ketika melihat tanamannya layu? Akhirnya mereka mencoba untuk menanam sesuatu yang baru. Nah, di sini mereka mencoba untuk menanam biji-bijian lagi. Nah, ini yang saya bilang tadi bahwa ternyata biji-bijian itu ada juga yang mengandung magnesium. Ada biji sayuran, terus buah. Nah, untuk menanamnya pun mereka bereksperimen dengan media yang berbeda. Ada yang pakai tanah dan yang sudah dipakai itu adalah kokopit. Gitu. Nah, cangkul dan cacing ini muncul saat celoteh tadi. Tidak ada cacingnya, Miss. Itu. Lalu mereka mencoba, Miss, cacing itu ada salah satu anak yang berceloteh bahwa Miss, cacing itu bisa membantu tanaman itu tumbuh subur. Akhirnya kita mengajak mereka untuk, di mana ya kira-kira kita bisa mencari cacing ya? Setelah kita baca buku cangkul dan cacing, ternyata Miss, kita bisa cari cacing itu di dalam tanah. Kira-kira sekolah kita yang ada tanahnya yang mana ya? Nah, di sebelah sana ada yang kebun kecilku. Lalu mereka juga kasih ide, Miss, di SD juga ada, Miss. Sepertinya Miss di SD. Jadi kita turun ke bawah. Awalnya yang mereka gunakan hanya sekop saja. Tapi karena judulnya cangkul dan cacing, anak bilang, Miss, kita punya cangkul gak sih? Seperti itu. Ternyata ada. Waktu itu mereka coba cangkul yang besar juga, terus ada cangkul yang kecil juga mereka coba. Nah, apa yang mereka temukan dalam tanah? Ternyata bukan hanya cacing. Cacing ada, tapi saat itu ukurannya kecil-kecil. Satu anak bilang, Miss, ini soalnya musimnya musim kering, jadi gak ada cacing. Tadi kan kebunnya kalau sering hujan. Tapi ada hal lain juga yang mereka temukan. Ternyata ada yang menemukan batu, terus ada sampah-sampah plastik, terus ada seng juga seperti besi, seperti itu. Kita mencoba untuk mengajak anak berdiskusi, dan mereka belajar bahwa ternyata di dalam tanah itu tidak hanya berisi makhluk hidup, tapi juga bisa tercemar oleh sampah. Mereka mulai memahami pentingnya menjaga sampah, sampai kita tuh diskusi, teman-teman, kalau misalnya ada plastik di tanah itu gimana ya? Terus plastik itu bisa terurai dalam tanah tidak ya? Terus ada yang tanya, Miss, terurai itu apa sih? Ada temannya yang mencoba menjelaskan, terurai itu berarti dia ini hancur di dalam tanah seperti itu. Nah, ternyata kita cari tahu, ternyata plastik itu tidak semudah itu terurai. Dia membutuhkan waktu sampai ratusan tahun supaya bisa terurai di dalam tanah. Nah, ini adalah yang mereka temukan setelah menjadi pemburu cacing ya. Ada batu-batu, terus ada ranting-ranting kayu, ada kaki seribu juga. Ternyata ada makhluk lainnya yang mereka temukan. Ada kecoak-kecoak tanah. Itu mereka ambil semua, mereka kumpulkan dalam wadah dan disimpan seperti itu. Cacingnya pada hari keesokan harinya mati. Nah, ternyata setelah mereka menemukan, ada beberapa yang menemukan plastik itu, mereka tuh sempat tertarik untuk mengeksplorasi material barang-barang bekas seperti itu. Jadi mereka mencoba mencari di area sekolah barang-barang apa saja sih yang dibuang, sampai ada satu ketika kita
kita jalan-jalan mereka menemukan puntung rokok, lalu mereka berceloteh, Miss, ada banyak puntung rokoknya Miss. Waktu itu juga ada satu anak yang melihat ada bapak-bapak di situ sedang merokok, lalu bilang, Miss, kayaknya rokoknya dari bapak yang itu. Di depan bapaknya langsung, ya. Tentunya ya anak-anak kan mengungkapkan segala yang mereka pikirkan seperti itu. Dan ternyata sampah-sampah yang mereka bawa ke sekolah yang mungkin dibuang orang secara sembarangan itu mereka bisa manfaatkan. Mereka coba untuk membuat pot bunga dari botol bekas tersebut. Tentunya saat kita pulang itu kita masih melakukan seleksi dulu ya, kira-kira sampah mana, barang-barang bekas mana saja yang masih bisa kita gunakan dan yang sudah tidak layak untuk digunakan lagi, dan dicuci juga saat itu. Nah, buku ini juga yang membuat mereka itu muncul ketertarikan. Jadi memang salah satu anak ini tuh dia sudah bisa membaca dan dia juga bahasa Inggrisnya juga ada. Jadi saat membaca buku ini tuh muncul lagi celoteh-celotehnya, Miss, sampah itu bisa digunakan untuk ini loh Miss, bisa digunakan untuk ini. Jadi penemuan plastik saat mencari cacing itu membuat mereka tuh tertarik. Jadi sebelum mencari cacing, dia tuh sudah baca buku ini. Nah, setelah menemukan sampah plastik saat mencari cacing itu, akhirnya diambil lagi bukunya. Oh, ternyata yang aku temukan tadi itu ada di dalam buku ini, seperti itu. Nah, ini yang saya ceritakan tadi saat berjalan-jalan ke sekeliling sekolah. Jadi sesuatu yang sudah dibuang itu belum tentu sudah tidak bisa terpakai, tapi bisa menjadi sesuatu yang baru untuk anak-anak. Nah, sekarang kita ke penjaga hutan ini ya. Jadi minat anak itu kan saya katakan tadi berbeda-beda tentunya. Bukunya sama, tapi ketertarikan yang muncul itu berbeda. Nah, di sini mereka berkata, satu anak tuh berkata gini, Miss, nanti yang perempuan yang menanam, kita yang laki-laki yang jaga tanamannya, seperti itu. Jadi muncullah mereka, kira-kira polisi hitam itu perlu apa aja ya? Oh Miss, dia pakai topi, terus Miss dia pakai teropong untuk lihat binatang-binatang, tumbuhan. Nah, akhirnya mereka membuat, tentunya kita tidak bilang oh ya kita buatnya hari ini pakai kardus ya, pakai atau kita beli topinya langsung aja deh biar jadi sekalian ya. Enggak, mereka kasih ide, Miss, kita kayaknya pakai kardus bisa deh Miss, seperti itu. Mereka buat, yang dilakukan mereka sebelum membuat kardus pun mengukur kepala temannya dulu ya, diukur angka berapa itu yang muncul itu, oh kepalanya ukurannya 30 Miss, seperti itu. Terus mereka mencoba untuk meletakkan meteran itu, terus diberi tanda-tanda lalu dibuat pola. Nah, jadi di kelas ini mereka mencoba untuk menciptakan markas polisi hutan itu seperti apa. Jadi mungkin kalau teman-teman lihat di atas ini itu markas mereka. Jadi setiap mereka ke atas ini tuh mereka lagi mencoba mau menjadi polisi hutan. Jadi katanya, Miss, waktu itu pernah ada yang pakai teropong dari atas. Miss, aku bisa lihat di sana ada binatang ini macan seperti itu. Jadi digunakan teropongnya, terus pakai polisi topinya segala macam. Terus mereka mencoba menuliskan nama markasnya sendiri. Jadi mereka tuh tertarik sendiri, Miss, aku tuh mau tulis penjaga hutan. Hurufnya apa aja ya Miss? Gitu. Jadi kita beritahu, oh ada huruf P seperti ini, ditulis terus ditempelkan sendiri. Nah setelah itu mereka juga menonton satu film, ternyata ada Leo si penjaga satwa. Nah ternyata ada salah satu anak tuh yang sudah menonton film ini juga di rumah. Jadi mereka tuh muncul, Miss, aku mau jadi ini deh, polisi hutan jagain satwa juga ya gitu. Jadi mereka mencoba untuk membuat markas seperti yang punya Leo juga. Ternyata Leo itu markasnya ada kursinya, terus ada tempat laptopnya, segala macam. Mereka mengamati hal tersebut, lalu mencoba membuatnya di atas. Makanya ini mereka lagi kerjasama memindahkan kursi ya ke atas. Lalu ini sedang melihat menggunakan teropong, ternyata di sana ada ini Miss, ada binatang ini, ada binatang macan, ada binatang cheetah, seperti itu. Ini salah satu anak sedang membuat teropong. Lalu selanjutnya
Oh sudah ya. Lalu ini saya ceritakan, sebenarnya kalau yang polisi hutan itu masih berlanjut sampai sekarang, cuman tidak saya masukkan. Jadi sekarang itu terakhir mereka membuat sebuah buku mereka sebutnya buku untuk penemuan-penemuan di hutan. Jadi mereka tuh mencoba menggambar, oh Miss, aku hari ini mau gambar binatang ini, hari ini aku temukan binatang ini Miss di hutan, seperti itu. Terus Miss ada tanaman ini juga, aku temukan tanaman yang dimakan sama monyet. Waktu itu mereka field trip ke cagar alam, dimakan sama monyet gini seperti itu. Jadi sekarang yang berlangsung seperti itu. Nah kalau yang airport forest ini muncul ketika sebenarnya anak itu tertarik juga dengan polisi hutan, tapi kegiatan bermain pesawatnya tuh cukup, kalau saya lihat lebih lama, dia lebih engage-nya tuh di permainan pesawat ini. Jadi saya coba fasilitasi kira-kira apa yang namanya Tata mau buat apa kira-kira ya pesawat ini tuh supaya Tata bisa bermain dengan tempat yang menyenangkan itu seperti apa? Miss, aku mau buat bandara Miss, bandara. Jadi dia coba awalnya dia membuat ruang tunggu di sebelah sini. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada balok, ini sebenarnya tidak hanya satu kegiatan. Jadi di sebelah sana ada ruang tunggu bandara, terus sebelah sini ada rumah binatang, terus di sini ada katanya rumah Wangari. Jadi rumah Wangari yang ini mereka buat juga di sini. Terus dia coba main-main pesawat beberapa kali, mungkin yang eksplorasi di kelas saya beberapa kali dengar anaknya, Miss aku mau ke atas, mau lihat pesawat aku kalau terbang di tempat yang tinggi bagaimana, dia naik ke atas seperti itu. Terus dia buat runway-nya sendiri, jadi dia cukup tahu banyak pesawat teman-teman semua, jadi dia bisa menyebutkan, Miss ada pesawat Batik Air, ada Malaysia Airlines, terus Lion Air, terus ada pesawat yang saya pun juga sebenarnya tidak tahu, tapi dia tahu ada pesawat yang moncongnya itu sedikit menukik seperti itu, dia tahu seperti itu. Terus dia buat kira-kira Tante perlu apa, lagi-lagi kita menyerahkan ke anak, kira-kira ide apa yang muncul dari mereka. Oh ternyata kita bisa gunain kertas nih terus dibikin runway-nya. Kalau teman-teman lihat di situ runway-nya warna putih, sekarang sudah jadi hitam ya. Waktu itu sempat terjadi renovasi ya. Jadi waktu itu ada temannya yang memberi ide bahwa runway-nya kita kasihin pasir Miss, biar pesawatnya tuh kan kalau runway pesawat itu ada mungkin aspal ya, maksudnya ada aspalnya itu, tapi ternyata yang terjadi gambarnya malah tersap, apa ya istilahnya ya, terkikis dengan batu-batuan itu, jadi menjadi berdebu di sebelah situ. Temannya lewat, Miss aku nggak bisa kena debu batu seperti itu. Jadi mereka mencoba yaudah deh Miss aku nggak jadi yang ini aja. Terus gimana pesawat runway-nya masih bisa dipakai nggak? Miss gimana kalau diganti Miss, seperti itu. Kira-kira bisa diganti pakai apa? Pakai kertas Miss, kertas lagi seperti itu. Kertas apa ya yang bisa kita pakai supaya tidak cepat kotor runway-nya? Warna hitam seperti itu ya, sudah kita siapkan runway itu. Terus dia gambar lagi. Dia cukup lama. Jadi dia anaknya kalau dia menyukai sesuatu itu dia akan lama sih, engage di situ benar-benar sampai akhirnya dia buat juga tempat penumpangnya, diajak temannya untuk pergi. Waktu itu temannya mau pergi ke Jerman katanya. Jadi kita cari tahu lah di Jerman itu bandaranya apa sih. Terus di tempatnya Wangari itu sempat dia bilang, Miss aku kemarin ke rumahnya Wangari loh di Kenya gitu. Emang nama bandara di Kenya itu apa sih? Kan semuanya kita tuliskan di newsletter dan daily report ya. Ternyata dia mencari tahu dengan orang tua juga. Oh ternyata namanya Jomo Kenyatta. Oh ya sudah, kita pergi ke Jomo Kenyatta hari ini seperti itu. Lalu dia juga membuat paspor. Kalau kita mau pergi ke luar negeri itu kita butuh apa sih? Paspor nih. Itu yang saya bilang, karena dia tertarik akan hal itu, dia banyak mengetahui tentang hal-hal tersebut. Jadi kita bikin paspor, sampai paspornya tuh benar-benar ada gambar wajahnya, terus ada nama penumpangnya itu siapa, seperti itu. Tentunya walaupun ini terkesannya individual, tapi teman-temannya juga ikut membantu. Ada yang bantu untuk pasang lampu runway. Dia waktu itu bilang, Miss aku mau lampu dong. Apa lampunya? Kan kalau pesawat itu landing
malam hari dia butuh lampu seperti itu, jadi kita siapkan lampunya, terus dia pasang sendiri. Kalau pagi-pagi saya tanya, oh Nana, lampunya hari ini tidak dipasang ya? Kan belum malam, belum ada pesawat yang landing, seperti itu. Nah, akhirnya ada salah satu teman tertarik juga untuk dia tuh tiba-tiba meletakkan mainan seperti hutan tersebut di pohon, seperti pohon di lintasannya tersebut. Nah, akhirnya saat kita mencari tahu bersama, saya ajak, ada pohon di lintasan. Kira-kira apakah ada bandara yang dikelilingi oleh pohon-pohon? Ternyata ada di Indonesia. Namanya itu Bandar Siboru, kalau tidak salah. Dia di Papua Barat di sana. Dia itu bandaranya benar-benar di dalam hutan. Jadi kalau melakukan proses landing take off di situ, bandaranya dikelilingi oleh hutan-hutan semua. Itu yang membuat dia itu tertarik untuk, oh ya sudah, bandaraku bisa disebut Bandara Siboru. Makanya di sebelah sana bandaranya ada gambar pohon-pohonnya. Itu pun teman-temannya inisiatif sendiri untuk membuatnya ketika mengetahui bahwa ternyata ada bandara yang dikelilingi oleh hutan. Bandar Udara Siboru, betul. Nah, yang sebelah sini, balok yang tinggi ini dia gunakan sebagai ATC untuk controlling pesawat. Awalnya sebenarnya bukan itu. Ini bangunan yang dibuat teman-temannya untuk bermain, tapi pada saat temannya tahu kalau Tata ini membuat bandara, dia memberikan miliknya ini. Miss, ini untuk Tata aja, untuk jadi ATC-nya Tata, seperti itu. Lalu mungkin kalau teman-teman lihat di pinggir-pinggir bandaranya itu ada balok-balok, itu ternyata setelah saya cari tahu dan menanyakan kepada anaknya, itu adalah sebuah pagar. Kenapa ada pagarnya, Tata? Katanya, ya kan ini bandaranya di tengah hutan, Miss, biar binatang-binatangnya nggak masuk. Seperti itu. Jadi dia beri pagar supaya tanaman-tanamannya tidak masuk. Dan itu bagian atasnya ditambahkan, katanya itu awan, Miss. Jadi kalau misalnya pesawatnya take off, naiknya ke awan. Gitu. Kenapa saya letakkan peta dunia di situ? Karena memang anaknya suka untuk memilih-milih, hari ini mau ke negara mana ya? Hari ini mau ke sini, hari ini mau ke Jerman, lalu mau pergi ke Kenya lagi. Oh, ada pesawat pesawatnya Tata, pesawatnya Tata lagi terbang. Oke. Nah, ini field trip terakhir kita kemarin ke Cagar Alam Pagur Gunung Kendal. Jadi melihat proyek yang di kelas, mungkin kan biasanya kalau kita field trip itu sudah direncanakan dari awal-awal tahun ajaran segala macam, tapi di sini kita mencoba untuk melihat minat anak itu di mana sih. Oh, ternyata setelah melihat proyeknya seperti ini, diisi hutan, mana kira-kira tempat mana ya yang cocok untuk mereka mengembangkan apa yang sudah mereka lakukan di kelas. Ternyata sepertinya ke Cagar Alam adalah pilihan yang tepat. Walaupun jaraknya cukup jauh ya dari Semarang ke Kendal, tapi syukurnya orang tua memberi support untuk hal tersebut, jadi kita diantar oleh orang tua ke sana. Nah, ini yang mereka temukan di sana. Mereka menemukan ada, ini makanya sekarang tenda saya yang paling depan ini flora fauna sama fungi. Jadi karena di sana mereka menemukan hal ini, ada buah-buahan, terus ada daun yang berlubang-berlubang, ada buah yang lain, terus bunga, ada tanaman yang muncul bintik-bintiknya itu ternyata itu tanaman yang sedang sakit, terus ada bunga juga. Sampai sekarang itu kalau lihat di sini ada daun dan ulat, itu karena mereka tertarik dengan tanaman yang berlubang itu. Kenapa dia bisa berlubang? Ternyata karena ada ulat itu, makanya mereka coba di dalam kelas. Selanjutnya ini adalah fauna yang kita temukan di sana. Ada ulat bulu, terus ada apa itu ya? Ulat, ada monyet ekor panjang ya, yang menjadi minat yang sangat besar dan antusiasme yang tinggi adalah melihat monyet tentunya ya, sampai mereka sudah merencanakan untuk membawa pisang ke sana. Tapi setelah diberi penjelasan bahwa ternyata di sana tidak boleh memberikan makanan ke binatang, jadi mereka dapat ilmu baru. Oh, ternyata nggak semua monyet itu boleh dikasih pisang. Karena kalau dijelaskanlah sama tim sana, iya, karena kalau dikasih pisang itu mereka terbiasa untuk
diberikan sesuatu mereka akan datang. Tapi kalau seperti ini mereka akan mencari makanannya sendiri. Nah seperti itu. Terus ada menemukan keong juga, kaki seribu, belalang. Nah ini jamur-jamurannya. Waktu itu kita juga sempat berdiskusi apakah jamur ini masuk ke dalam kategori flora, tapi ternyata satu anak bilang, no. Jamur itu bunga ya seperti itu. Oke. Nah di sana juga mereka melihat ada pohon yang tumbang. Setelah dijelaskan, oh ternyata itu pohonnya sudah berumur ratusan tahun. Terus mereka melakukan simulasi untuk memadamkan hutan itu, memadamkan kebakaran di hutan itu seperti apa. Terus bagaimana kita menjaga lingkungan, jaga hutan supaya tetap menjadi habitat yang nyaman untuk binatang-binatang dan flora, fauna, fungi yang tinggal di sana. Belajar menjaga hutan dengan kreativitas dan kolaborasi. Dari buku Wanglaris Tree of Peace membawa anak-anak masuk ke dalam petualangan panjang tentang hutan dan lingkungan. Kreativitas melahirkan ide, kolaborasi mewujudkannya. Lahirlah kepedulian yang nyata. Hutan bukan cuma tempat pohon tumbuh tinggi, tapi juga tempat belajar mencintai alam sejak dini. Mereka mengenal hewan kecil, warna-warni kupu-kupu, dan suara burung yang merdu. Menjaga hutan berarti menjaga rumah bagi makhluk hidup lainnya. Dan pelajaran penting tentang tanggung jawab, empati, dan cinta lingkungan pun tumbuh bersama mereka. Karena masa depan bumi dimulai dari langkah kecil anak-anak hari ini. Oke. Masih ada lagi tidak ya, Miss? Terima kasih. Itu dari kelas K2 Magnesium. Jadi sekarang setelah kembali dari field trip itu, ternyata mereka tertarik untuk mengamati daun-daun yang digigit oleh ulat itu seperti apa, dan ditambah lagi ternyata tanaman mereka tumbuh. Jadi mereka ingin untuk mengamati lebih lanjut, dan tanaman yang tumbuh ini adalah bukan tanaman yang secara sengaja ditanam. Jadi mereka waktu itu menggunakan biji-bijian yang disiapkan di kelas itu ditumbuk-tumbuk, katanya itu untuk jadi pupuk. Malah ternyata yang tumbuh yang itu. Jadi ini akan menjadi eksplorasi lebih lanjut teman-teman di K2 Magnesium bersama dengan ulat-ulat ini. Terima kasih.